Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen manajemen risiko hari ini 16 Februari 2025, izinkan saya Imam Hidayat Munir untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester tersebut. Soal yang pertama adalah sektor bisnis yang terdampak pada pertanyaan tersebut itu ada tiga: manufaktur, perbankan, teknologi, dan startup. Sektor bisnis yang terdampak yang pertama itu manufaktur. Sektor ini menghadapi tantangan dalam memenuhi standar keselamatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Kondisi kerja yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan dan penurunan moral karyawan. Selanjutnya yang kedua, perbankan. Industri perbankan memerlukan SDM yang lebih kompeten dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Kurangnya keterampilan ini dapat meningkatkan risiko operasional dan reputasi. Yang ketiga, teknologi dan startup. Perusahaan di sektor ini seringkali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan talenta berkualitas dan mengelola stres kerja yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Pertanyaan yang kedua, jenis risiko SDM yang dihadapi. Itu ada beberapa. Yang pertama, dampak kebijakan terhadap tenaga kerja. Itu perubahan regulasi seperti outsourcing, PHK massal, dan penetapan upah minimum regional UMR dapat memengaruhi stabilitas tenaga kerja dan biaya operasional perusahaan. Misalnya, PHK massal dapat menurunkan moral karyawan yang tersisa dan meningkatkan risiko kehilangan pengetahuan kritis. Yang kedua, kekurangan keterampilan dan kompetensi. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama dalam bidang teknologi dan manajemen risiko, dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga, kesejahteraan dan kepuasan kerja. Kondisi kerja yang buruk seperti jam kerja yang panjang dan stres yang tinggi dapat menyebabkan burnout dan turnover karyawan yang tinggi, yang pada giliran memengaruhi produktivitas dan reputasi perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, analisis menggunakan konsep manajemen risiko. Itu ada tiga. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Identifikasi risiko, perusahaan perlu secara proaktif mengidentifikasi risiko SDM melalui audit internal, survei karyawan, dan analisis tren industri untuk memahami potensi masalah yang dapat muncul. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah diidentifikasi, risiko harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap operasi bisnis dan kemampuan terjadinya. Misalnya, risiko PHK massal dapat memiliki dampak tinggi dengan kemungkinan sedang, sementara kekurangan keterampilan mungkin memiliki dampak sedang dengan kemungkinan tinggi. Yang ketiga, mitigasi risiko. Strategi mitigasi meliputi pelatihan dan perkembangan karyawan, penyesuaian kebijakan tenaga kerja sesuai regulasi, dan peningkatan kesejahteraan karyawan untuk mengurangi stres dan meningkatkan retensi. Misalnya, perusahaan dapat menawarkan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen karyawan. Selanjutnya, strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh mitigasi tersebut? Strategi-strateginya ada empat. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, kebijakan tenaga kerja yang fleksibel. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, penerapan teknologi dan manajemen. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan, serta mempersiapkan mereka menghadapi perubahan teknologi dan regulasi. Selanjutnya yang kedua, kebijakan tenaga kerja yang fleksibel.
menyesuaikan kebijakan tenaga kerja dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan bisnis, seperti penerapan sistem kerja fleksibel atau kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko PHK massal. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan karyawan. Menerapkan program kesejahteraan yang komprehensif, termasuk manajemen stres, keseimbangan kerja hidup, dan insentif untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang terakhir, penerapan teknologi dalam manajemen SDM. Menggunakan sistem manajemen SDM berbasis teknologi untuk memantau kinerja, kebutuhan pelatihan, dan kesejahteraan karyawan secara real time, sehingga memungkinkan respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. Berikut daftar pustaka yang saya ambil itu dari Financial Times, Business.com, dari Kompas, Business.com, dan Router. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.